Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hans, salam program Sapa Santri. Jiwa wirausaha atau entrepreneur jika diawali dari sejak dini, maka insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang pantang menyerah dengan berbagai alasan. Nah, kali ini saya akan ajak para pemirsa untuk melihat alumni pesantren Darul Ulum Jombang yang memiliki semangat yang sangat tinggi untuk berwirausaha. Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut kita untuk terus berinovasi dan memunculkan ide-ide baru. Salah satunya, ide-ide mengenai bisnis baru yang dapat menghasilkan keuntungan. Tak dimungkiri, bisnis yang tak pernah ada matinya adalah bisnis kuliner alias makanan. Hal inilah yang mengilhami Anas Pandu yang awalnya berprofesi sebagai jurnalis dan sekarang menekuni dan serius di bisnis kuliner. Sebelum terjun di bisnis kuliner, Anas Pandu yang tinggal dan menetap di Sidoarjo, Jawa Timur juga sempat menjadi karyawan perusahaan asuransi. Hingga suatu hari, bertemu kawan semasa menjadi santri di pesantren Darul Ulum Jombang menjadikannya tertarik terhadap bisnis kuliner. Nah, waktu itu saya sempat bingung mau jadi apa, usaha apa itu. Nah, disitulah saya ketemu dengan adik kelas saya waktu mondok di Darul Ulum Jombang yang usaha wingko. Nah, dari dia kemudian saya belajar gimana caranya bisnis wingko, karena kebetulan saya juga suka wingko gitu loh. Nah, kalau suka kemudian dipasarkan. Nah, dari situ saya mencoba dari nol ya, hijrah terjun di dunia kuliner, di mana saya nggak punya background apapun di dunia kuliner, nggak punya background apapun di dunia bisnis, dan nggak punya modal. Saya mulai dari modal uang di bawah 1 juta, itu pun pinjam istri saya yang kerja di UNER untuk beli peralatannya. Kemudian saya belajar dari nol, jualan wingko, dan saya jalankan secara online. Pertama, kenapa online? Karena memang itu jalan yang mudah dan murah. Itu kita nggak perlu sewa tempat, kita nggak perlu tetek bengek segala macam. Beda kalau kita buka bisnis offline. Nah, itu saya bikin strategi, saya bikin aneka menu yang menarik dan dengan penamaan yang unik. Jadi untuk wingko kita kasih nama menu-menu yang unik. Jadi ada wingko original itu kita kasih nama Wirya. Terus kemudian ada Winona, itu singkatan dari wingko almond enak. Kemudian ada juga Widuri, itu singkatan dari wingko durian. Dan ada juga wingke alias wingko keju. Nah, sementara untuk kulinernya, untuk nasi, nah kita juga punya aneka menu ya. Selain menu nasi kotak dan tumpeng yang standar, kita juga punya unggulan, ada yang namanya Naruto. Ya, bukan Naruto toko kartun, tapi nasi remuk, nasi ayam remuk top banget. Ya, atau alias ayam geprek yang sekarang populer di pasaran. Dengan ayam geprek itu kami kasih nama Naruto dengan beberapa level, mulai dari sentuhan, kemudian pukulan, sampai yang paling pedes banget itu tendangan Naruto. Semangat dan kegigihannya membangun usaha kuliner ini ia coba tularkan kepada anak-anak muda. Di hari-hari tertentu, Pandu juga menjadi seorang tenaga pengajar atau dosen di salah satu kampus Islam kenamaan yang ada di kota Surabaya. Ia mengajak para mahasiswanya untuk memulai bisnis dari semenjak dini. Semangat pantang menyerah dan selalu berdoa coba ia bagi kepada para mahasiswanya. Melalui perjalanan yang panjang dan kegigihannya, akhirnya dia menemukan jalan yang pas untuk berbisnis, yaitu melalui usaha kuliner. Dan dalam usaha kulinernya pun, dia memanfaatkan untuk berdakwah, sehingga menampilkan pesan-pesan keagamaan dalam setiap kemasannya. Masih banyak cara para santri dan juga inovasi para santri tetap dalam program Sapa Santri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.